Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit. Kelanjutan perkembangan skuad Garuda hampir dipastikan pindah tangan dari Sintayong ke pelatih baru Patrick Kluivert. Dengan juru taktik baru asal Belanda, harapannya jelas untuk mendapatkan ilmu taktikal yang lebih terarah. Mengingat kebanyakan punggawa skuad Garuda juga berasal dari Eredivisie, filosofi dari Belanda dinilai sangat cocok untuk jangka panjang. Mungkin banyak dari kita masih ada yang ragu jika Patrick Kluivert seorang saja yang menjadi pelatih. Namun untungnya laporan 2 asisten pelatih berkualitas siap mendampingi. Sesuatu yang membuat kita harus tetap optimis dan berikan saja dukungan untuk timnas yang sekarang. Kalau ini yang terbaik, maka lakukanlah. Di samping itu, kabar ini tentunya juga menyebar ke rival-rival timnas di Round 3, terutama bagi Bahrain dan Cina. Apalagi Cina sendiri ternyata sedang memperbaiki struktur staf kepelatihan mereka, coy. Lantas seperti apa pandangan dari rival dan bagaimana filosofi yang akan diterapkan pelatih asal Belanda? Untuk itu, mari kita simak bersama dalam video berikut ini. Tak bisa dipungkiri memang filosofi yang tepat dibutuhkan sebuah skuad. Meski kita juga tak bakal lupa apa yang dilakukan Sintayong. Namun bagaimanapun harus cepat-cepat beradaptasi, sebab gak mungkin juga berharap Sintayong balik lagi. Jadi coy, mau gak mau ya kita harus meyakini pelatih baru. Lagian beban lolos ke Piala Dunia juga sudah dipindahkan ke Patrick Kluivert. Dan memang itulah resiko yang harus ditanggung jika mengganti pelatih di tengah kualifikasi Piala Dunia. Namun, apakah dia bisa meyakinkan fans dan pemain? Melihat rival juga melakukan hal yang sama saat Round 3 dan Saudi justru belum membuahkan hasil. Tapi sabar dulu teman-teman, sebab dengan adanya 2 asisten pelatih yang sudah dilaporkan, ternyata cukup bisa menutupi kelemahan dari Patrick Kluivert yang tidak bisa dipungkiri cukup meragukan. Dan rupanya Erick Thohir memang sudah memikirkan matang-matang untuk membawa Kluivert bersama staf-staf semuanya dari Belanda, termasuk Alex Pastoor dan Danny Lanzat, yang secara pengalaman di bidang kepelatihan lebih banyak dari Kluivert sendiri, coy. Dalam konteks ini, asisten pelatih sendiri bisa mencakup tugasnya dalam beberapa hal. Asisten pelatih bisa mengorganisir latihan, yang artinya menyiapkan rencana dan pelaksanaan latihan untuk pengembangan keterampilan dan kebugaran fisik pemain. Lalu ada membantu pengembangan pemain. Asisten juga memberikan umpan balik dan dukungan kepada pemain untuk meningkatkan performa mereka. Dan yang paling terpenting dengan pengalaman Danny Lanzat dan Alex Pastoor melatih, bisa disampaikan untuk analisis taktis, untuk bekerja sama dengan pelatih kepala, menganalisis strategi lawan dan merencanakan permainan. Ya, seperti yang diketahui, Patrick Kluivert memang belum terlalu bagus secara CV. Jadi dalam hal taktikal, tentunya butuh masukan-masukan dari asis yang jauh lebih paham. Lantas tugas Kluivert apa dong? Mungkin coy, Kluivert lebih ditugaskan untuk hal-hal semacam pemanggilan pemain, termasuk pemain keturunan baru yang berkualitas, kemungkinan jadi lebih percaya. Lalu, mengendalikan pemain di ruang ganti, seperti memberikan motivasi dan menguatkan mental untuk bangkit. Mengingat dia adalah mantan pemain sepak bola yang sukses, pasti pengalaman dalam bidang komunikasi akan lebih dominan dibandingkan asistennya. Terlebih sama-sama dari Belanda, yang sebelumnya sempat dijadikan masalah karena kurangnya komunikasi yang maksimal. Jelas kan kalau gitu? Kita positive thinking aja, dan filosofi dari Belanda juga mungkin akan dibantu oleh asistennya, ya kan? Into the spotlight, from the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. Kluivert, filosofi total football Belanda ke Indonesia.
Perlu diketahui, Total Football sendiri memang berasal dari Belanda, atau lebih tepatnya filosofi sepak bola yang dikembangkan oleh tim nasional Belanda pada 1970-an. Di bawah pelatih Rinus Michels dan bintang Johan Cruyff, di mana konsep ini menekankan fluiditas dan fleksibilitas, yang akhirnya setiap pemain dapat beroperasi di berbagai posisi, menciptakan dinamika permainan yang sulit diprediksi. Total Football mengutamakan penguasaan bola dan pergerakan pemain yang konstan, sehingga tim dapat menekan lawan secara efektif. Filosofi ini sulit ditebak karena telah dipengaruhi oleh banyak gaya permainan modern, termasuk tiki-taka sendiri, coy. Tentunya ini sangat cocok dengan skuad Garuda, meski pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Rafael Struijk mungkin sudah tidak lagi di Belanda. Namun yang pasti, mayoritas berasal dari Akademi Belanda, jadi ilmu-ilmu dasarnya mereka sudah paham. Terlebih Kluivert sendiri sudah pernah memainkan taktik adopsi seperti tiki-taka saat di Barcelona. Lalu penerapan dengan model yang lebih modern pastinya akan dibantu oleh Danny Lanza dan Alex Pastoor. Tapi juga harus tetap ada taktik yang lebih fleksibel, mengingat di round 3 masih ada sejumlah tim kuat seperti Australia dan Jepang. Yang mana kedua tim pastinya akan lebih mendominasi pertandingan. Jelas taktiknya gak harus sama, ya kan? With each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia. Cina ternyata merombak struktur staf pelatih. Jadi analisa taktik Indonesia dari awal. Saat Indonesia sendiri dipastikan ganti pelatih dan stafnya juga berubah semua, ternyata Cina sendiri juga mengalami sedikit perubahan staf di bawah asuhan Branko Ivankovic. Mengutip dari MSN.com, media Cina melaporkan jika sejumlah staf ada yang dialih fungsikan dan ada juga yang mundur. Tinggalkan tim sepak bola nasional. Staf pelatih tim nasional telah disesuaikan. Zheng Zihai mengundurkan diri dan mengambil posisi baru. Ivan senang karena staf pelatih Tiongkok telah dibubarkan. Tulis judul artikel tersebut di awal tahun 2025. Cina sendiri saat ini sedang persiapan untuk matchday Maret mendatang. The Dragons bahkan sudah mulai mengumpulkan pemain sejak bulan Januari, sebab mereka mau melakukan persiapan jangka panjang. Mengingat sebagian skuad Branko Ivankovic berasal dari liga lokal, jadi memang disupport oleh pihak federasi. Dan mungkin dengan adanya pergantian kepala pelatih timnas Indonesia, jajaran pelatih timnas Cina akan melakukan analisis yang baru lagi untuk mengetahui permainan skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebelumnya memang skuad Garuda kalah karena blunder STY. Jadi, ambisi Cina mengalahkan Indonesia kembali di laga away pada matchday bulan Juni. Pelatih baru juga heboh di Bahrain. Dengan adanya pergantian pelatih, tentunya semua tim rival akan menyoroti. Bahrain jadi tim yang paling menyoroti, karena memang dianggap seperti rival bebuyutan sejak drama panjang. Media di sana juga menyuarakan pengakhiran kerjasama dengan Sintayong. Kira-kira mereka senang atau justru takut ketemu legenda Barca ya? Sebab El Patrick emang udah seterkenal itu sebagai pemain bintang di masanya. Tapi yang pasti, semuanya tetap ingin balas kelakuan Bahrain di GBK pada 25 Maret mendatang, ya kan? To the dawn of hope, across the oceans wide on fake-side road, with the fire of Garuda in our souls we trust. Jadi itulah berbagai sorotan rival hingga taktik yang dipastikan akan berubah dari skuad Garuda. Secara pelatih barunya memang tidak memuaskan, tapi semoga saja asistennya bisa membuahkan hasil dan prestasi. Kalau untuk timnas Indonesia, kenapa kita tidak dukung ya kan? Maksud Mimin di sini kita dukung skuad Garudanya aja coy, nggak perlu embel-embel yang lain.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.